Jadi hal yang lumrah kalau kita lagi lebaran makan agak lebih banyak. Sebenarnya wajar-wajar aja. Bener. Karena kan kita lagi perayaan, harus dinikmati lah. Betul. Gitu. Jadi Reward ya. betul ya. Idealnya memang sebelum itu kita sudah nabung tuh masa otot. Kenapa? Karena masa otot itu boros kalori. Nah, tadi ngomongin kayak kita ingin Mulai menurunkan gerak. berat badan gitu Oke. ya. Nah, saya pribadi gitu, saya rajin olahraga tenis, padel gitu. Dan sekarang juga lagi menjabur banget Iya, badannya. lagi Tapi rame. kalau kita tuh kalau main padel, tenis tuh kan keringetan nih, sejam, 2 jam, bisa seminggu tuh 3-4 kali. Tapi kok berat badannya nggak turun-turun gitu, padahal kita udah merasa tuh kan capek gitu. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang salah gitu loh? Iya. Kita beres makan merasa bersalah tuh bukan hal yang baik. Karena harusnya hubungan kita sama makan itu sehat. Maksudnya kita tuh tahu kalau kita makan itu akan dipakai untuk menutrisi badan kita dan dijadikan sumber energi untuk ngelakuin berbagai macam aktivitas termasuk si olahraga. Gitu. Jadi kita makan tuh happy karena kita tahu bakal kita pakai. Ya, Jadi betul. kalau siang makan siang jam 12. Iya. Kalau MBG-nya datang jam 1. Salahin supirnya dong. Kenapa lewat jalur macet? Kalau misalkan ada yang pengen bakar lemak atau pengen kurus lah, tapi nggak pengen diet. Ada ini nggak sih, ada pola makan yang seperti apa tuh? gitu. Nah. Biasanya kan suka ada nih. Proteinnya Kayak Iya. karbonnya juga. Iya. Soalnya ibu-ibu mah banyaknya gitu, nggak mau kehilangan nasi Iya. padang. Halo Mom guys, dimanapun kalian berada. Aduh, senang sekali Mom Talk akhirnya balik lagi untuk menyapa semua ibu-ibu yang ada di sekitaran Bandung. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah dukung, follow, subscribe, dan dengerin topik-topik kita di Mom Talk. Oke, nah sekarang episode berapa, Ke? Episode 5. Episode 5. Alhamdulillah lancar ya episode sebelumnya ya. Alhamdulillah udah sampai ke episode 5. Kita bakal ngebahas kali ini yang menjadi kegundahan ibu-ibu, bener kan? Apa tuh? Naon deui atuh dah. Abis liburan lebaran, Terus opor, kari, santan kue, ya. segala Santanan ya, macam. kue-kue juga Naik kan berat, naik tuh Mi, kiloan? Pasti. Pastinya naik. habis lebaran biasanya langsung naik. Itu dia. Ya, lumayan. Makanya di episode 5 ini, yuk kita bahas bakar lemak abis lebaran. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita mau keluarin pantun. Hai, langsung Mi. pantun kita. Kalau biasanya kita bilang gelis, tapi karena ini ada coach, kita bilangnya cakep aja ya. Asik. Nih pantunnya ya, Bu-ibu ya. Oke. Kaci Joho malipir lempang sorangan. Cakep. Mawa salak jeung buah manggu. Cakep. Lamun hayang awak jag-jag waringkas. Cakep. Kudu rajin olahraga unggal waktu. Aduh, Ican gak terima, but remember jokes aside, we talk real stuff here. So let's do Ya, kali ini seperti yang tadi kita bahas, bakar lemak. Bakar lemak. Betul. Akhirnya kita kedatangan tamu yang kita tunggu-tunggu. Siapa lagi? Kalau bukan Coach Jiko. Jadi kita tanya dulu Coach Jiko ini coachnya di mana, kemudian kesehariannya seperti apa? Mi, Coach Jiko teh coachnya aku. Oh. Dia PT aku. PT-nya Bu. Coba kita perkenalan dulu sama Ya, Coach Jiko. tapi kita kenalan dulu kali ya, Kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Wabarakatuh. Ziko. Jadi kalau saat ini saya mengajar atau melatih itu di Bandung dan sekitarnya, karena saya lebih ke freelance ya, tidak di satu gym aja gitu. Jadi ada di beberapa gym ya. Iya, ada di beberapa tempat juga, banyak juga yang misalnya ke rumah atau Rumah ke private, iya, private. ke rumah atau ke kantor. Tapi biasanya itu ibu-ibu atau mayoritasnya nih? Mayoritasnya ya? memang ibu-ibu ya. Mayoritasnya sejauh ini perempuan. Yang laki-laki tuh biasanya memang latihannya justru sama istrinya, jadi pasangan. Couple. Iya, Couple ada ya. banyak, ada. Oke. Jadi justru jarang yang kalau yang ke saya gitu, jarang yang laki-laki sendiri latihan gitu, justru lebih jarang. Jadi memang berdua. Biasanya berpasangan, gitu. iya. Couple, suami Nah, istri. suami biasanya istri. itu usianya tuh di berapa? Apakah kayak ibu-ibu seperti Iya, kita seperti atau memang kita. masih anak-anak remaja gitu? Ya, banyaknya nih coach. Sebenarnya kalau kayaknya dari 20-an udah banyak ya sekarang ya. banyak. Tapi kalau saya pribadi yang ke saya tuh banyaknya yang 40 lebih.
Oh, kayak Betul, saya. iya. Nah, saya jadi Nggak cocok tahu, banget. kayaknya nggak tahu ya. Mungkin pasarnya saya lebih ke yang Ibu-ibu dewasa-dewasa. mama ya. Iya. bener. Cocok banget sesuai banget sama segmentasi kita ya, ibu-ibu Oh, gitu. milenial ya. Oke. Di Tapi usia emang 34 rata-rata kita tahun. melek olahraga itu di atas 35 ke atas nggak sih? Iya. Mungkin setelah banyak berasa kali ya. Iya. Nah, betul. Iya kan? Betul banget. Pas masih muda mungkin nggak banyak berasa, Ya, jadi cuek-cuek aja. berasa sehat. Tapi Iya. kan kalau misalnya sekarang juga saya perhatiin banyak di tempat gym juga anak-anak muda juga banyak juga ya Iya. yang udah mulai Sekarang, aware. Iya ya. kan sekarang Gen Z udah ada budaya baru. Katanya apa dia tuh? meninggalkan dunia malam dan lebih suka olahraga. Iya. Jadi kayak anak muda juga sekarang udah mulai Betul, ngetren ya. Ya alhamdulillah mungkin edukasi di media sosial udah lebih Iya masif sih, ya. betul. Jadi Iya, lebih banyak betul. orang yang sadar kalau menjaga kesehatan tuh manfaatnya jangka panjang. Iya, Gitu. betul. Kok cerita dulu dong Gimana? awal mula jadi PT. Nah, itu gimana Kan tuh Jiko mah, awalnya? Mi, Apa dari Mami hobi? pernah nonton dulu Ninja Warrior? Iya, aku tahu. Pernah ya? Pernah berapa sih? Enggak. Jadi Runner kemarin up? juga pernah jadi finalis. Nah, Tapi nggak menang. Belum ada yang menang Ninja Warrior di Indonesia Oh, sampai belum saat ada. ini. Oh, sampai saat ini belum Ah, ada. Ninja Karena Warrior susah ini ya, banget. yang Kenapa? dulu ditayangin di TV sebelah ya. Nah, itu tuh belum ada yang menang. Karena memang obstacle-nya susah banget gitu. Itu tuh kalau nggak salah sekitar tahun 2015-2016. Jadi awalnya kalau saya dari hobi parkour dulu, ikut komunitas tuh parkour Bandung teh. Jadi dulu ada di ITB, parkour Bandung. Dari situ ikut Ninja Warrior. Nah, setelah ikut Ninja Warrior tuh diminta orang buat ngelatih obstacle course exercise gitu. Awalnya dari situ dulu. Awalnya dari situ. Sebelum sekarang jadi PT atau lebih ke latihan beban secara general ya. Gitu. Awalnya dari sana dulu tuh. Nah, dari 2015, 2016 semenjak udah. ya dari Ninja Warrior itu professionally coaching gitu ya. Memang hobi. Awalnya hobi. Oh, Hobi saya dari hobi. 2009 lah mungkin ya di komunitas yang parkour Bandung. Udah lama juga ya. Lumayan. Masih sekarang di Ya. komunitasnya itu masih. Udah nggak aktif. Kalau di pensiun. komunitas parkour Bandung, ya Udah udah. pensiun. Udah jadi ayah-ayah udah Iya. pensiun. Sebenarnya Udah ini sebenarnya ya. Mami juga parkour dulu, tapi Oh, gitu? di genteng. Oh, gitu. Naik genteng. Benerin eta antena. Aduh. Oke. Nah, Coach ya, gimana ya ini ngomong-ngomong setelah Lebaran nih kan Iya. tadi kita sempat bahas ya kalau benar. habis Lebaran itu segala dimakan. Nah, terus kan kita tuh kalau ngelihat musuhan lah ya sama tim bawah. Iya. Nah, Iya. sekarang tuh gimana sih untuk memulai kembali gitu loh. Untuk maksudnya kayak rasanya kalau olahraga tuh berat banget. Berat. Iya. Iya. Habis puasa mager ya. Iya, nah Ya, gimana? sebenarnya kan kondisinya ada dua berarti ya. Ada yang memang sebelumnya suka olahraga, Iya. ada yang baru mau mulai olahraga setelah Lebaran. Betul. Nah, Baru ideal. niat ada nggak? Iya, ada banyak. Apa juga ada Mami? Tama jigana si Justru Mami. kayaknya niatnya udah dari Desember kemarin, ya kan, resolusi 2026. Jika sih Mami mah dari 2 Iya. tahun yang lalu kok. Sampai sekarang masih belum tercapai gitu, udah mau Lebaran padahal. Kalau niat itu kan kalau misalnya kita mau berbuat baik tapi belum dilaksanakan Iya. dapat pahala. Nah, kalau Iya. masalah olahraga udah niat Iya. diturunkan nggak? Sayangnya enggak. Ya, konsepnya tidak sama ya. Tidak sama ya. Nabung ya terus nabung lemaknya kok. Iya betul. Jadi Jadi gimana tuh? idealnya memang untuk menghadapi karena gini ya, Lebaran itu kan dalam tanda kutip kan hari raya atau festivalnya kita. Gitu. Jadi memang si Idul Fitri Ajang cheating ya. Betul, dari namanya juga kan Idul Futur itu kan dari futur tuh makan ya. Makan. Id itu kan kembali, Iya. setahu saya ya. Jadi kembali makan setelah kita kemarin sebulan berpuasa. Berpuasa. Nah, iya. Makan ya. Jadi hal yang lumrah kalau kita lagi Lebaran makan agak lebih banyak. Sebanyak-banyaknya. Sebenarnya wajar-wajar aja. Benar. Karena kan kita lagi perayaan, Iya. harus dinikmati lah. Betul. Gitu. Jadi Reward lah, reward ya. Betul, ya. Idealnya memang sebelum itu kita sudah nabung tuh masa otot. Kenapa? Karena masa otot itu boros kalori. Jadi kalau kita makan lebih banyak, tidak akan terlalu signifikan mengganggu kita punya komposisi tubuh lah. Gitu, antara kita punya otot berapa, kita punya lemak berapa persen. Nah kalau kita punya ototnya lebih banyak, komposisinya biasanya nggak banyak berubah. Kalaupun kita makan sedikit-sedikit keluar jalur lah gitu. Tapi untuk teman-teman yang memang sebelumnya punya otot? Iya. Otot pasti punya lah. Jatuh ke Mami. Cuman nggak gede aja gitu. Iya. Bener nggak sih semakin tua itu masa ototnya akan semakin Betul, berkurang ya? betul. Nah itu kan yang kita balap-balapan sama waktu tuh sebenarnya itu. Makanya istilahnya orang mungkin sering dengar nabung otot dari Iya. muda. Karena nantinya bakal kegerus.
Nah, jadi semakin besar kita nabung di atas, nah kegerusnya kan kita harapannya melandainya pelan-pelan. Tapi kalau dari awalnya kita sudah tidak nabung, kondisinya rendah masa ototnya, begitu kita makin tua lansia nanti pada saat sudah tergerus, akhirnya kan di kondisi yang untuk bergerak aja susah, Teh. Iya. Kan kita pengennya sampai tua tuh bergerak tuh Sehat. tetap. Betul, Nah, betul. gitu aja sih sebenarnya. Jadi idealnya memang kita udah nabung otot duluan. Tapi kalau belum biasa olahraga atau nabung otot, setelah lebaran, saran saya sih memang mulai bergerak dan jaga pola makannya berbarengan aja. Nggak usah mana yang duluan, maksudnya diet dulu kah? Oh iya, nah itu. Gerak dulu kah? Nah itu gitu. yang suka jadi iya. pertanyaan ibu-ibu Bandung mungkin ya. Iya. Kita bingung kayak, aduh kita mau nurunin berat badan atau ngebakar lemak setelah lebaran. Mulai dari mana nih? Mulai dari mana Diet ya? heula, Ya, olahraga dulu. olahraga. Tapi ternyata kita bisa Bisa combine ya. berbarengan kok, Oh, bisa iya. berbarengan. Tapi yang penting bertahap semuanya juga. Jadi jangan sampai dietnya terlalu ekstrim, olahraganya tiba-tiba langsung terlalu kencang, intensitasnya tinggi. Karena gini, diet terlalu ekstrim juga kontraproduktif sama si olahraganya sendiri. Oh. Jadinya kita lemas. Bentar kok, kalau Gitu. diet terlalu ekstrim itu berarti dia nggak masuk apa nih? Misalnya nggak karbo sama sekali atau apa nih? Nah, itu gimana? Maksudnya diet terlalu ekstrim tuh dia sangat membatasi kalori intake sampai kebutuhan hariannya tuh Kurang. jauh berkurang dari sebelumnya. Misalnya, Jadi kayak makannya jadi sedikit. iya, jadi terlalu sedikit. Jadi kayak malnutrisi ya. Iya, Banyak takutnya yang nanti ke kerasa arah nanti ya. malnutrisi. Nantinya ke olahraganya pun jadinya ya tadi kontraproduktif. Harusnya bisa bebannya naik misalnya, atau intensitas volumenya meningkat dikit-dikit, tapi nggak bisa, stuck. Karena lemas nggak ada tenaga. Iya, Oke. itu juga tujuan kita olahraga, Teh. Tujuan kita olahraga biar hubungan kita sama makanan tuh lebih baik. Orang tuh banyak yang hubungan sama makanan tuh jelek. Takut makan tuh, takut gemuk, takut betul. ini. Nah, itu Bener tuh banget banyak ya, kan. mungkin sama juga gitu. kayak ibu-ibu Bandung di rumah. Iya. Kayak kita tuh kayak merasa makan tuh kayak berlebihan Ada juga rasa mungkin. bersalah. Rasa misalnya. bersalah, betul bersalah. gitu. Itu sebenarnya Akhirnya jadi mengurangi makan. Iya, Mengurangi itu makan. sebenarnya bukan hal dalam tanda kutip ya, kalau menurut saya itu bukan hal yang baik. Kita beres makan merasa bersalah itu bukan hal yang baik. Karena harusnya hubungan kita sama makan itu sehat. Maksudnya kita tuh tahu kalau kita makan itu akan dipakai untuk menutrisi badan kita dan dijadikan sumber energi untuk ngelakuin berbagai macam aktivitas termasuk si olahraga. Gitu. Jadi kita makan tuh happy karena kita tahu bakal kita pakai. Iya betul. Dan akan bermanfaat oke. buat badan Buat kita. badan kita. Oh, Kita jadi oke. sehat, Ya. imun naik, nutrisi tercukupi, ya kan? betul. Proteinnya cukup untuk bangun massa otot Ah, dan oke. lain-lain lah. Jadi mungkin pikiran Tuh. kitanya juga yang harus disetting Betul. juga ya. Jadi Iya, tidak mindset. Nah, coach kalau misalnya kayak sebenarnya terlambat nggak sih memulai olahraga di usia 40, 40 lebih gitu. Nah terus kok biasanya kita ya di umur-umur segini kan takutnya cedera, banyak Nah, cedera. Nah itu. kita memilih olahraga Yang tuh tepat lah ya. yang tepat tuh kayak pilihnya tuh yang kayak gimana Seperti sih? apa Cardio, sih? apa kita langsung ke strength, apa gimana Iya. sih bagusnya? Sebenarnya memulai di umur 40 tuh dibilang terlambat kayak saya rasa enggak ya. Dan Oh, oke. tidak ada, menurut saya sih tidak ada kata terlambat untuk memulai ya. olahraga. Iya. Karena sudah banyak, terutama saya pribadi gitu, klien-klien saya yang start latihan umur 47. Start latihan umur 52. Masih semangat. Dan nggak 55. masalah ya? Nggak masalah. Oke. Dan justru masih ada progresnya gitu. Dan progresnya berasa. Setelah 2-3 tahun latihan, pada saat Berasa. bebannya yang dia angkat, dia bisa ngangkat barang yang mungkin di umur 20-30 nggak keangkat. Ternyata di umur 50 Betul. plus dia bisa Malah angkat. malah Iya. bisa angkat. Tapi Karena dia itu mulai kejadian sama latihan, aku nih. gitu. Jadi aku sama sekali nggak bisa berat sama sekali. Ya. Pas setelah latihan Olahraga, Mexico, itu bisa 1 kali berat badan aku ya Iya. kok. Aku bisa ngangkat Bisa, beban sampai 45 kilo, Mami. Mungkin dulu waktu muda justru nggak pernah. Iya, kan, bener. begitu. Iya. Ngangkat galon aja kita bisa. Itu karena mungkin Iya. ototnya sudah terbentuk gitu Betul. atau gimana? Iya betul. Karena pada saat kita kasih stimulus ke badan kita, ke otot kita, ke tulang kita, mereka pinter ya. Mereka butuh beradaptasi. Makanya mereka buat jadi lebih kuat. Tapi sayangnya karena badan kita pinter, berlaku pun sebaliknya Teh. Kalau kita nggak kasih stimulus, nggak pernah latihan, nggak pernah dikasih beban, otot sama tulang kita pun nanti akan melemah sedikit-sedikit. Gitu. Kalau ini kok Keke kan olahraganya tiap hari jalan nih. Ya, cardio. Ya, Cardio. olahraga paling Bagus gak sih? Aman? Aman. Kalau untuk memulai bergerak, saran saya sih memang yang paling aman itu justru jalan kaki, Halus Kak? mulai latihan jalan kaki. beban. Betul. Latihan beban tuh
Kurang lebih selevel lah sama jalan kaki tingkat keamanannya. Nah itu gimana Karena sih, terkontrol. Coach? Antara porsi kardio sama si angkat beban Strength, itu, Iya. gimana tuh? Saran saya dari seminggu itu memang fokus utamanya di bebannya. Ya. Oh, Jadi misalnya punya waktu latihan 3 hari, 2-nya beban, 1-nya kardio. Oh, jadi Kenapa? di mix gitu ya. Betul. Iya. Sebaiknya tetap di mix karena jadi kalau kita ngomongin olahraga nih, ada 2 barang yang kita latih secara garis besar. Otot kardiorespiratori atau jantung paru kita, sama otot rangka. Otot rangka tuh yang ada di seluruh badan kita, yang menggerakkan tulang-tulang kita, kita akhirnya bisa bergerak. Nah ada 2 itu tuh yang kita latih. Jadi nggak bisa salah satu sebenarnya. Terutama ya kita kan bukan atlet, tidak Iya. fokus ke satu sisi Iya, gitu. Sebaiknya kardionya dilatih, otot rangkanya juga dilatih. Kenapa fokus ke otot rangka? Karena otot rangka tuh yang nantinya tadi kita kejar-kejaran sama waktu, Iya. yang dia Betul. akan menurun masa ototnya, terutama perempuan, karena ada fase menopause ya. Iya, betul. Iya. Jadi secara Kita hormonal. udah masuk nih prameno. Betul. Nah, secara hormonal memang tidak menguntungkan untuk perempuan setelah menopause gitu, karena proses penurunan masa otot dan masa tulangnya lebih tinggi daripada laki-laki di usia yang Usia sama. segitu ya. Betul. Jadi itulah kenapa kita harus ngejar dan fokus di si masa ototnya. Kalau kardio tuh, kalau saya pribadi saya bisa curi-curi. Gitu. Ada waktu sebentar jalan kaki. Jalan kaki, ya. Nggak Lari ribet. kapanpun Iya, ya. Sama betul. lari, Juga. jalan, Tapi kok padel. Nah, tadi ngomongin tenis. ini ya, ngomongin kayak kita ingin Mulai menurunkan gerak. berat badan gitu Oke. ya. Nah, saya pribadi gitu, saya rajin olahraga tenis ya, tenis, padel gitu. Dan sekarang juga kan lagi menjabur banget Iya, badannya. lagi Tapi rame. kok kita tuh kalau main padel, tenis tuh kan keringetan nih, sejam, 2 jam, bisa seminggu tuh 3-4 kali. Tapi kok berat badannya nggak Tetap. turun-turun gitu, padahal kita udah merasa tuh kan capek gitu. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang salah gitu loh? Temen-temen Iya. juga itu sih masalahnya sebenarnya. Nah, apa yang salah gitu kan? Capek tapi ini? nggak turun gitu. Ya biasanya kalau ngomongin turun berat badan itu kan tentang kalori balance. Jadi kalau berat badannya nggak turun, berarti kalorinya tidak defisit. Oh. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan. Bisa jadi karena habis olahraga capek, euforia Makannya segala macam, banyak. makannya jadi lebih Iya, banyak. Betul. Iya. Jelas itu Gitu. mah. Nah, bisa jadi juga olahraganya hanya olahraga sports atau permainan, Nah. jadi nggak ngebangun masa otot kan. Iya. Nah, akhirnya tetap masa otot kita tuh dikit-dikit tetap kegerus. Jadi jangan merasa kalau saya hobi badminton nih. Kalau saya nggak latihan beban, saya main badminton terus masa otot saya tetap Percuma seperti itu. gitu. Nggak bisa. Oh, jadi tetap Tetap masa harus latihan otot beban. harus Strength, masa otot harus itu beban. dibangun Dari latihan sama beban. latihan beban. Jadi kalau misalnya Betul. kita mau Kardio padel tuh, gitu, kardio, Iya. cuman kardio doang ya akhirnya nggak ada. oh, jadi tetap Iya. aja masa Itu otot. Iya tadi, happy. Karena ada 2 barang yang dilatih. Nah, ada yang kardiorespiratori, ada yang otot rangka. Jadi kalau kita seringnya latihan kardio nih, Jantung suka itu ya? jalan, jantung paru, sering jalan kaki, sering latihan badminton misalnya, Iya. padel dan lain-lain. Jantung paru Jangan bagus. harap yang ininya kelatihnya maksimal. Oh. Begitupun sebaliknya. Kita hanya latihan otot rangka nih, nggak pernah latihan kardio sama sekali. Jangan harap nanti di masa tua jantung paru kita bagus. Jadi harus seimbang. Atau ya. kuat, Jadi iya. memang dibilang harus seimbang. Dua-duanya tuh Sih, memang harus gitu. dikerjain. Memang ada beberapa olahraga yang mengcombine. Misalnya Tete ikut yang mixed martial art. Misalnya ikut boxing, ikut apa. Biasanya mereka ada combine tuh antara latihan strength sama latihan kardio. Gitu. Atau misalnya yang sirkuit ya, Ko, ya? Iya, Yang atau sirkuit latihan ada. sekarang lagi rame latihan sirkuit High atau rock. crossfit, high rocks dan lain-lain. Mereka mengcombine antara latihan beban sama latihan kardio. Kardio. Tinggal mana yang lebih banyak. Oh, Yang ini porsinya. banyakkan kardionya, yang ini banyakkan ini. Tapi saran saya tadi, Oke. kalau mau cari yang paling aman, yang paling gampang pisah aja. Latihan kardio. Misalnya lari yang paling Latihan. aman, latihan beban. Latihan beban. Latihan Oke. beban yang sederhana, yang di gym gitu, bebannya kita bisa pilih sesuai kemampuan. Jadi jauh lebih aman teh. Jangan Jadi langsung di mix ya. Jadi misalnya dalam Betul. satu minggu itu misalnya 2 hari kardio, sisanya misalnya 2 hari beban. misalnya. 2 hari beban, satu hari kardio. Misalnya kalau Oh, 3 hari. cuma 3 Jadi hari, saran ya. saya fokusnya tetap di latihan beban. Beban dulu ya. Sebenarnya mendingan di gym, di tempat gym Nah, gitu itu. supaya ada maksudnya gini, kan kita tuh bingung ya, maksudnya mau latihan beban juga kan harus ada PT. coachnya, ada Iya. PT-nya. Memang sebaiknya kalau awal-awal harus menggunakan PT dulu atau memang bisa kok sendiri gitu. Bisa aja sebenarnya. Jadi kalau ngomongin
mau mulai bergerak, tadi kan kita ngomongin apa yang dilatihnya nih. Nah sekarang ngomonginnya di mana nih latihannya. Nah latihan itu sebenarnya kenapa orang pada ke gym? Gym itu kan disebutnya pusat kebugaran. Kenapa dibilang pusat kebugaran? Karena semua barang ada di sana. Alatnya ada di sana. Kita punya banyak opsi nih buat latihan teh. Sebenarnya itu aja alasan utamanya. Kalau mau latihan di rumah bisa aja. Latihan di taman-taman yang ada alat-alat olahraga bisa banget. Ya kan sekarang udah banyak juga ya fasilitas di Betul. Kota Bandung itu yang Iya. menyediakan. Jadi sebenarnya nggak harus di apa- gym. Tidak ya. harus, cuman Kalau di rumah ya terbatas iya. gitu ya. Betul, karena kita punya opsi lebih terbatas karena punya barangnya lebih sedikit. Itu aja. Tapi sebenarnya nih kalau menurut aku ya lebih baik pakai PT itu untuk menghindari cedera. Cedera, ya. Iya. Kadang-kadang kan kita formnya ya kok ya. Betul. Kita misalkan mau pakai alat ini takutnya kan salah form, Terus takut kemampuan salah kita, apa iya iya, kayak iya, gitu. iya. Lebih Nah, maksudnya, itu Iya. jangan dulu akhirnya deh, jangan dulu deh, jangan dulu Nah, yang ini jadi kan deh, jadi gitu bikin gitu. apa tuh kesempatan cederanya jadi lebih tinggi kalau nggak ada yang Yang merhatiin mengarahkan apa lah yang ya. diarahkan. Ya ini juga Gitu. sebenarnya mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih bingung terkait tadi ya latihan pakai PT atau tidak ya. Kadang-kadang image-nya tuh PT tuh cuman ngitungin, sama cuma nyuruh gerakan ini gerakan itu. Sebenarnya betul, enggak ya, gitu. ya. Nah, sebenarnya kayak kesannya gitu. cuma Iya. gitu ya. Iya, kesannya tuh cuma Iya, begitu. iya, betul, betul. Padahal nggak seperti itu. Kita kan dari awal, terutama kalau yang latihannya private gitu ya, kita udah assess dulu nih orangnya sehari-hari aktivitasnya gimana, kemampuan tubuhnya gimana, punya limitasi nggak bergerak, punya cedera nggak, riwayat dietnya seperti apa, lagi konsumsi obat apa, itu dari awal udah assess itu tuh. juga. Oh, jadi Nah. udah ada. Iya, dari awal tuh informasi itu udah Kasih masuk. informasi diri kita sendiri. Betul, dari situ kita tanya juga target latihannya mau apa. Seperti apa? Nanti kan kita bikin dalam tanda kutip Program. seperti roadmap-nya, programnya. Jadi coach tuh kayak, kalau zaman sekarang mungkin kayak ini ya, kayak navigasi di Google Maps ya. Iya. Jadi teman-teman mau kemana, kita bantu cari navigasinya nih. Nah, berhasil atau nggak sampai sana, tergantung yang latihan sebenarnya. Gitu. Jadi kita kan cuma ngasih petanya. Kan kita sering juga di Google Maps ya, suruh belok kanan, kitanya Iya. tetap Betul, belok kiri, Iya, gitu betul, kan. betul. Iya, Nah, iya. di seiring kita latihan, sering juga terjadi hal seperti itu. Jadi jalurnya tuh udah ini ya. Iya, Jadi dan jalurnya PT tuh kita kasih pilihan. Benar. Jadi tidak PT cuma ngebantu satu. kasih roadmap-nya kita ke arah mana nih Iya. latihannya agar terarah gitu ya, Mi ya. Nggak asal main-main alat Nah, gitu. Iya. coach, kalau untuk dumbbell ya di rumah nih, kita latihan pakai dumbbell gitu Mi di rumah. Itu berapa kilo sih baiknya awal gitu? Idealnya untuk gitu ya, awal, awal. idealnya untuk yang pertama-pertama kayak kita gitu tuh Mi. Tergantung gerakannya apa sebenarnya. Tergantung Teh. kemampuan kita juga ya, gitu. coach, Misalnya yang mau kita latih otot apa. Kalau otot-otot yang besar kayak Teteh misalnya ngelakuin squat dan lain-lain, saya yakin otot-otot besar itu bisa menampung beban yang lebih berat. Nah, Teteh misalnya latihannya otot-otot yang lebih kecil, misalnya latihan otot bahu, Iya, lakuin lateral raise, itu pasti bebannya jauh lebih kecil, nggak akan berat-berat. Jadi kalau ditanya rentang berapa di rumah yang Tergantung harus punya, kebutuhan gitu. tergantung kebutuhan dan yang mau dilakuin di rumah apa. Sangat-sangat ini makanya orang pergi ke taman, ke pusat kebugaran karena di sana opsinya banyak. Iya, banyak pilihan. Mereka Iya, bisa betul. ngelakuin Sebenarnya banyak itu hal. ya. Intinya Karena itu. kita lebih enak kalau ada yang bimbing gitu, Bu ya. Hmm. Ya, coach ya. Kok kalau misalkan tadi kan program olahraga ya, Iya. itu udah jelas lah. Kalau misalkan ada yang pengen bakar lemak atau pengen kurus lah, tapi nggak pengen diet, ada Iya. ada ini nggak sih ada pola makan yang seperti apa tuh? gitu. Nah. Biasanya kan suka ada nih. Protein kayak Iya. gitu Karbonnya juga. Iya. Soalnya ibu-ibu mah banyaknya gitu, nggak mau kehilangan nasi padang, Nah, ini sebenarnya bakso. si kalimat pertanyaannya menarik ya. Tidak mau diet, tapi nanyanya bagaimana pola makannya. Nah, sebenarnya definisi diet sendiri adalah pola makan. Teh. Mengatur pola makan. Mengatur pola makan. Dan tidak selamanya diet itu untuk menurunkan berat badan. Oh. Buat kita-kita yang lagi mau bangun massa otot, Ya, betul justru makannya lebih banyak. Betul sih. Untuk meningkatkan berat badan yang diharapkan berat badannya yang meningkat itu massa ototnya, bukan massa lemaknya. Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya gimana nih biar harus pola makannya seperti apa gitu ya biar kita bisa bangun massa otot dan lain-lain. Pertama kalau mau bangun massa otot salah satu yang paling penting proteinnya harus tinggi. Dan protein jangan ya. lupa latihannya. Jadi kalau kita ngomongin latihan secara keseluruhan itu tentang stimulus atau si olahraganya,
recovery-nya, tidurnya seperti apa, Iya, betul. Oh, tidur restnya, juga ini Iya, ya? pola-pola Sama tidur ya. iya, dan Restnya. nutrisinya, makannya seperti apa. Jadi kalau 3 itu ada yang pincang, biasanya hasilnya nggak optimal teh. Oh, jadi Dan- harus semua terpenuhi Iya, itu. dan yang paling sering pincang tidur. Iya sih, betul. Orang biasanya menganggap remeh tidur. Minimal berapa Nah. jam sih kalau tidur? Rekomendasi sih 7 sampai 9 jam. Tapi Rekomendasi. kan nggak segitu ya, Mi. Kita Betul. Ibu-ibu. Iya. Belum Zaman akhirnya sekarang- Ramadan nggak bersahur. Iya makanya. Tidur, ini baru. tidur lama kan privilege ya zaman sekarang. Iya, Iya. itu baru tidur, Coach. Jam 2 tuh udah melek. Ah, benar. Kumaha Iya. eta. Ya makanya biasanya yang salah satu yang ngebantu olahraga teratur itu juga cukup bantu dengan pola tidur teh. Hormonal kitanya juga lebih teratur. Lebih teratur. Terus makan teratur juga bisa bantu dan masih banyak kiat-kiat lainnya yang untuk membantu recovery atau si tidurnya itu. Nah, tadi makan teratur. Maksudnya makan teratur itu misalnya kalau pagi jam 8, setiap hari harus jam 8 gitu. Sebisa mungkin gitu tuh ya? makan di jam yang sama karena badan kita bekerja sesuai pola. Gitu. Jadi kalau polanya ada pergeseran-pergeseran tuh badan kita tuh nggak suka. Jadi pasti ada efeknya. Jadi harus rutinitasnya Jadi kalau gitu. siang makan siang jam Teratur ya. 12. Iya. Kalau MBG-nya datang jam 1. Salahin supirnya dong. Izin. Kenapa lewat jalur macet? Izin. Izin. Oh, IF, ya. Izin. SPBG Kalau izin. IF gimana nih? Karena saya tuh dari riwayat tumor ya. Oke. Tumor di rahim. Iya. Jadi dokter tuh nyuruh IF gitu ya. Iya, Bu ya. Nah, itu gimana sih? Iya. Jendela Sebenarnya makannya Intermittent ya? tadi kan diet sendiri kan pola makan. Nah, biasanya kalau kita mau defisit kalori atau ada target tertentu, ada restriksi di situ teh. Intinya itu restriksi. Restriksi itu macam-macam. Tadi salah satunya waktu. Ada yang cocok sama, tapi itu tergantung orangnya. Oh, Jadi beda-beda beda-beda ya? tiap orang. Tiap Ada yang tubuh cocok beda-beda. pakai restriksi Iya, waktu. betul. Ada yang Misalnya IF atau yang suka puasa Senin Kamis yang Muslim. Oh, itu mah aku banget. Gitu, Masya Allah. Terlihat dari Terlihat. chefnya. Kuat banget. Senin Kamis banget. Putih. Oke. Lanjut, Nah, lanjut, itu. lanjut. Nah, tadi IF itu masuknya ke restriksi waktu ya. Oke. Yang kedua ada yang suka restriksi jenis dietnya. Mungkin sering dengar vegetarian, Oh, keto. iya. Ada yang nggak mau makan karbo sama sekali, nggak mau makan daging sama sekali, nggak mau makan, bahkan ada yang nggak mau makan biji-bijian sayur sama sekali. Iya. Nah, itu tuh ada orang yang membatasi begitu. Itu salah satu jenis restriksi. Iya. Tidak fit untuk semua orang. Iya, betul. Sekali lagi kita harus cari mana yang cocok buat kita teh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dokternya merekomendasikan coba IF, nah teteh bisa coba kalau ternyata memang cocok, membantu si komposisi tubuhnya tetap sesuai yang teteh mau gitu, nggak masalah. Dan tidak ada keluhan misalnya. Selama gak ada keluhan Selama ya. nggak ada keluhan, tidak ada masalah sebenarnya. Jadi diet yang terbaik tuh diet yang memang kita bisa maintain dalam jangka panjang. Itu yang susah ya. Iya, kalau kita lakuin Konsistensi Ah, ya. konsistensi, ya, itu yang benar. susah. kalau kita lakuin 3 hari udah stres, saran saya nggak usah. Nggak usah dilanjut gitu. Cari Ganti cara- lagi, Mi. bukan- Cari lagi. Bukan Cari lagi. nggak usah dilanjut sama sekali ya. Kalau itu tadi Ganti, maksudnya kalau kayak punya ganti target, pola, ganti metode ya. Cari cara yang lain, cari pola yang lain. Ini kan tentang pola makan. Iya, Nah, iya, ngomongin tadi pola makan, sebenarnya tidak ada makanan yang benar-benar buruk atau benar-benar baik banget tuh nggak ada. Semua tuh proporsi. Ya sesuai Oke. aja Iya. lah ya. Jadi makan. misalkan kalau misalnya makan Iya. protein dong gitu, itu juga nggak Misalnya. jadi Iya, ini ya jadi badan kurang. kita kan butuh hal lain. Oh iya, nggak cuma Butuh- protein aja betul. kan. Karena ada Buah, istilah sayur, kayaknya harus seimbang tuh ya. nutrisi gitu. Jadi semuanya sebisa mungkin sesuai kebutuhan. Kalau ada yang picky eater kok. Nah, itu. Misalkan dia nggak makan Kayak aku, sayur, aku nggak suka daging gitu ya. Oh, Iya, iya. aku Daging nggak makan daging merah, merah ada daging misalnya. merah, nggak Ya, makan daging nggak merah. makan gitu. daging merah. Terus misalkan ada juga yang enggak sayur sama Iya, sekali. pilih. Iya. Ada juga yang Itu enggak gimana buah sih, sama Coach? sekali. Sedangkan Itu dokter nyuruhnya Heeh. makan daging merah gitu. Ya, sebenarnya kalau tidak bisa dirubah sama sekali, kan berarti kita harus cari opsi padanannya. Misalnya nggak suka daging merah, ya makan daging putih nggak masalah, karena proteinnya cukup tinggi dan Iya. biasanya daging Ikan. putih punya lemak yang lebih rendah Iya. daripada daging merah. Makanya banyaknya Gitu. juga kan yang lagi diet, yang defisit itu kan makannya dada ayam. Dada ayam. Betul, Ya, karena dada kandungan fatnya lebih Lebih rendah. rendah Lebih rendah. daging merah. Gitu. Walaupun urasaan. Iya.
Makanya kan kadang ada yang iya. sampai di jus. Iya. Tahu kan dada Iya banget. ayam? Iya sampai Tapi di jus. kata teman aku tuh itu di jus dada ayam Hah? pakai nanas dan Iya? itu diminum kata setiap Iya, pagi. betul. Itu tuh beneran. Beneran, Enak. biasanya karena orang udah malas ngunyah. Jadi kan tinggal telan. Anyir kayaknya. Ya tapi saking bosannya kayaknya Mi. Iya dia- betul. Saking bosannya, capek ngunyah Tapi itu segala macam. nggak Akan masalah ya. Maksudnya apa akan Nggak masalah antara makan di grill dengan di jus itu maksudnya nggak apa-apa tetap- kandungan. Cara pengolahan sebenarnya nggak masalah Nggak ya. terlalu signifikan. Karena kan kalau misalnya yang di jus itu kan bukan dada ayam yang sudah digoreng dulu baru di jus kan. Iya, yang Biasanya yang dikukus. dikukus Yang atau dikukus. Jadi kurang lebih Betul. sama gitu. Kurang Sama, lebih nggak ay. terlalu jauh beda sama kita Ada punya. ini kok tren sarapan apa nih? Pakai Greek yogurt. Oh, chia seed yang ini Chia apa? seed. Overnight. Pakai Apa sih? Itu Oh, itu pakai. overnight Oh, oats. Itu lagi ah, ngetren itu banget. lagi tren. Sekarang lagi ngetren banget di ibu-ibu gitu. Sarapan Greek Dibikinnya tuh nanti yogurt, tadi malam jadi chia pakai seed, apa pakai oat dulu, chia seednya 2 sendok, Pakai madu, 2 ya? sendok iya, terus pakai Greek yogurt, terus pakai buah gitu. Jadi katanya kenyang. Malam Iya. juga Bener nggak sih? pagi-pagi Betul. makan. Kenyang pasti karena kan seratnya cukup tinggi ya. Tapi jangan lupa kandungan proteinnya cukup nggak? Nah itu. Gitu. Di situ ada Kasih proteinnya nggak? telur Mi. Benar. Gitu. Kan kita punya kebutuhan protein harian. Oh iya, harus Tergantung juga, ya. dari aktivitas kita, komposisi tubuh kita sekarang seperti apa, targetnya mau seperti apa. Oh jadi Itu kalau beda-beda. misalkan aktivitas tinggi nih lagi banyak lah aktivitas atau rutinitas tinggi, berarti si asupan Butuh lebih banyak. oh Asupan kalori butuh lebih iya banyak. asupan kalori lebih banyak. Betul. Berarti makan harus lebih banyak ya. Betul, makanya kalau kita suka rutin olahraga, masa otot kita banyak, badannya boros, malah kita butuh makan lebih banyak. Saya punya temen yang udah capek makan teh, kebalikannya. Capek emang. Jadi maghrib nih, maghrib suka posting, aduh hari ini masih harus masuk 1000 kalori lagi dari apa ya. Udah capek makan, Tapi badannya kecil apa gede tuh? Coach? berotot. Oh. Ya, Tapi karena dia masa ototnya banyak masa kan, ototnya berarti dia harus tinggi. makannya Kadar lebih fatnya banyak. rendah, jadi dia butuh makan lebih banyak. Aku tahu deh itu yang bikin satu siapa? Adere. Kayaknya dia nggak pernah bikin satu. Kiki Burki. Banyak banget ya. Kayak gitu. Insight positif banget Iya, ini Mi. makanya ini tuh Gile. menarik banget ya temanya. Mulai Mi. Mm-mm. Hayu. Iya, kita Apa tuh? awali dengan Oh, niat. latihan. olahraga. Ya, jangan lupa tadi kalau kita mau mulai latihan, pertama mulainya safety dulu teh. Cari yang paling aman dulu Iya, tadi. paling Jalan aman kaki dulu misalnya kalau memang nggak pernah latihan sama sekali. Dikonsistenin dulu gitu. Dan latihan beban. Berbarengan aja latihan kardio, latihan beban, jaga makan. Nanti setelah itu carilah olahraga yang disukain. Teteh suka maksudnya bisa padel. Berarti itu nggak apa-apa kan kita nyoba-nyoba segala macam Betul. dulu untuk Nggak apa-apa. nemuin yang cocok Betul, sama tapi kita. jangan lupa intensitasnya diatur. Kadang orang main Oke. padel itu kan euforia ya, Iya, adrenalin betul, betul. bermain. Iya. Terlalu tinggi Iya. intensitasnya lupa, padahal nggak pernah latihan beban, nggak pernah conditioning gitu. Akhirnya cedera. Betul sih. Teman-teman Ya. Berarti Akhirnya- stretching penting ya? Di awal warming up, terus nanti di akhir ada cooling down itu penting. Dan yang penting ya tadi salah satunya ngebangun dulu masa otot sebelum itu, sebisa Iya, mungkin. sebisa mungkin emang. Kalau memang belum biasa olahraga, mau langsung terjun ke padel Cardio, gitu ya, ke yang kayak gitu-gitu tenis misalnya, badminton, ya atur intensitasnya. Jangan terlalu jor-joran, Ya, hati-hati. Ya kecuali kalau gitu. misalnya memang untuk happy-happy aja gitu ya. Betul. Kalau untuk happy sih kayaknya nggak masalah. Jadi membangun masa otot untuk memulai segala macam itu penting banget Betul, ya. karena Itu itu yang nomor satu base-nya kayak teh. Bu. Benar. Berarti tapi membangun masa otot itu hanya bisa dilakukan dengan strength Dengan latihan exercise. beban. Itu Dengan- kuncinya Iya, ya. latihan beban, tidur beban. cukup, makan yang bagus. Nah, 3 sebenarnya itu. intinya itu ya, 3 itu. Nah, Intinya. jadi untuk ibu-ibu yang lagi diet atau lagi mengatur pola makan nih, betul. sebaiknya didahulukan dulu ya atau jalan Beringan. ringan. Iya, Betul. jadi tadi Yang katanya ringan harus baru konsisten kita ke dulu angkat gitu beban ya, Mia. Yes. Latihan angkat beban. Jadi tuh karena faktor sedikit-sedikit. terpenting penurunan berat badan adalah defisit kalori Defisit. ya, Coach ya. Jadi olahraga membantu membakar lemak dan meningkatkan metabolisme. Namun diet yang tepat lebih dominan dalam menurunkan berat badan. Jadi sebenarnya harus seimbang aja ya. Iya. Tuh, tadi nih fokus utamanya kalau diet kita lihat nutrisinya ya kok ya. Terus udah gitu olahraga boleh cobain Konsisten. boleh Konsisten, boleh cobain segala banyak macam cabang. dulu, yang Betul. banyak cabang tapi masa ototnya jangan lupa untuk dibangun. Jadi beban penting untuk Sangat ibu-ibu. penting. Nah, setelah olahraga ya jangan lupa pakai parfum cloud parfum. Jadi biar Jadi biar tetap segar ya, langsung Mia. di gitu. Coach, olahraga tuh wangi. Kalau udah wangi nih, Abis olahraga, olahraga makan. Makan cuanki boleh nggak, Coach? Boleh. Seperti tadi saya Boleh. bilang. Oh, boleh kita makan
bakso boleh. Yang penting Mami Ima. Cuanki Mami Ima ya. Sponsor kita kali ini. Cuanki Mami Ima itu Iya. terbaik. Murah Jadi, meriah. prinsipnya teh makan apa aja silahkan. Oke. Yang penting jangan sebanyak dan sesering yang kita pengen. Oke. Semuanya tentang Ya, proporsi ya, aja. betul. Diatur ya. Betul. Baik-baik Kalau cari tiap sama hari betul. makan cuanki misalnya, Iya. setiap makan siang saya ganti jadi cuanki Iya. setiap hari. Itulah yang jadinya bad diet. Oke. Tapi kalau kita punya waktu-waktu tertentu, punya Cheating jeda, day. iya. Oke. Nggak masalah sama Nggak sekali masalah tuh. Jadi sebenarnya. yang lagi diet juga boleh makan cuanki Boleh, Mami boleh. Ima terutama ya. Boleh seminggu sekali boleh. Tapi nyetoknya juga banyak. Betul. Itu dia. Aduh. Ah. Mantep banget lah informasi hari ini ya. Gak akan habis ya. Betul. Tapi ternyata itu ada yang mau tanya tuh. Ada pertanyaan ini dari ini kok. Katanya, hello mam guys, nempangkan Abdi Lilis di Depok. Halo Lilis, Depok. Halo, warga Depok. Damang Teh Lilis. Buat ibu-ibu yang sudah lama tidak olahraga dan takut cedera katanya. Olahraga apa aja yang aman, yang bisa dilakukan di rumah untuk membakar lemak setelah lebaran katanya. Terus gimana sih caranya biar konsisten katanya coach? Iya. Soalnya tiap pagi mau niat jalan kaki tapi tetangga udah manggil, "Bu ngopi dulu." Sama aing panggilan kopi di pagi hari. Terus mau balik ditambah. Bu di mana? Udah ngopi yuk. Susah deui. Nah, itu Gitu gimana katanya nih? coach. Silakan godaan-godaan. Buat Nah. Bu Lilis di Depok. Nah tadi tuh kita udah sempat bahas ya, untuk memulainya yang paling sederhana tadi latihan kardio bisa mulai dari jalan kaki dulu, nanti berangsur jadi jalan cepat misalnya, lama-lama jadi jogging. Oke. Terus latihan beban jangan lupa, latihan bebannya bisa di rumah, misalnya pakai dumbbell-dumbbell yang Dumbbell. kecil dulu gitu ya. Kecil, bertahap. Misalnya yang masih 1 digit lah gitu. Tapi dumbbellnya atur 1 sampai ininya 10 ya kilo. kok, Ya, atur tergantung gerakannya. gerakannya. Yang penting sebisa mungkin gerakannya tuh yang melatih hampir semua si masa ototnya. Oke. Gitu setiap minggu tuh masa otot tuh harus kena tuh. Searching aja pokoknya ya, misalnya Betul. kayak biasanya sekarang udah banyak kan kayak di YouTube, Iya, gimana latihan di ya. YouTube tuh, Coach. Heeh. Tapi setelah latihan itu kalau yang bener-bener jadi sakit banget itu wajar ya? Ya biasanya kita Badan sebutnya gitu Sakit ya, badan, Ah. badan gitu. Naik tangga pun susah. ya biasanya itu Wajar, disebutnya wajar. DOMS teh. Delay onset muscle soreness. Nah, ciri-cirinya biasanya ada rasa sakit setelah olahraga tapi ada jeda. Tapi wajar itu. Wajar banget. Kalau langsung katanya olahraga nih. Udah gitu beres olahraga langsung ada rasa sakit, nggak nyaman Nah, segala itu macam. itu Itu yang harus di apa ya? Harus diwaspadai takutnya cedera. Oh, iya. Atau ada gerakan yang salah bikin persendiannya sakit atau nggak nyaman. Oh, jadi Kalau harus ada delay nggak jeda masalah. dulu, harus delay Kalau dulu. ini Iya. biasanya besoknya atau Iya, sorenya betul. gitu ya? Biasanya Itu aman ya? 24 sampai 48 jam. Itu aman ya? Coach, Aman. berarti ya? Oke. Coach pernah bilang katanya kalau misalkan untuk mengurangi sakit DOMS bisa konsumsi protein banyak ya? Iya, Tuh. yang penting kan Oh, dari recovery-nya yang penting. Nah, Oh, iya, recovery iya, tadi iya, kan recovery. nutrisi Iya, sama tidur nutrisinya. cukup. Tidurnya kita berantakan juga biasanya recovery-nya jadinya terganggu. DOMS-nya mungkin bisa jadi lebih lama gitu. Normalnya 2 hari, 3 hari hilang. Oh, nanti setelah itu baru Setelah akan, itu bisa latihan normal lagi. Gitu. Oh, berarti harus tunggu dulu reda, baru kita latihan lagi atau besoknya boleh latihan lagi nggak sih, Coach? Sebisa mungkin kasih jarak. Oh, oke. Nah, iya. terutama kalau otot yang sama yang mau dilatih. Misalnya Iya, hari iya, Senin Teteh udah ngelakuin latihan day squat misalnya. misalnya, Iya. leg day. Jangan Selasa leg day lagi, terutama dengan intensitas yang sama. Oke. Oke, itu ya paling Bu Lilis tadi jawaban dari coach kita. Semoga Terima kasih pertanyaannya, Ibu menjawab Lilis. pertanyaannya ya. Terus ada satu lagi katanya, Assalamualaikum Mom Talk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Rina dari Cimahi mau tanya, abis lebaran itu kan niatnya diet. Tapi di rumah masih banyak banget sisa nastar, katanya, itu teh, rangginang, gogoda, kiriman saudara. gogoda. Nah, Iya. sebaiknya dimakan sedikit-sedikit sambil olahraga atau disumbangin aja. Dibuang oge lebar ya Tarina. Tong dipijet Tong atuh. dipijet. Kirim ke dia Tarina. Kalau banyak Kayak ke sini ya. Jadi biar nanti kita bisa di endorse gitu ya Tarina ya. Tak. Nah, itu gimana, Coach? Tapi makanan masih banyak atau dan siapa yang ngabisinnya? Iya kan bisa dicicil, nggak harus habis langsung dalam waktu Nah, itu. 1-2 hari harus habis. Jadi kan? tolong Karena- dipicen atau Tapi kan Rina, bisa berdua ada luarsa. Nah, makanya kalau misalnya sekiranya kita nggak mampu ngabisin, Olahraga. bagi-bagiin oh. makanannya. Jangan lupa Lebar, olahraga. Coach. Tetap. Cute. Gitu. Stop jangan. Pet. Mari kirim di Ya udah, ibu-ibu mah lebarnya. kaleng di
cenah. Tapi kita makannya, ini loh. makannya secara berkala. Iya. Jangan semua langsung dihabisin Iya, satu toples satu, Bu. Pokoknya mah gitulah, terus jangan lupa sambil olahraga. Nah, kita belum gitu. menyapa para penonton yang banyak juga hadir di sini. Makasih banyak loh. Oh ya, penonton di sini kebetulan kita dapat endorse dari Nukami dan nanti kita pulangnya dapat kopi ya di sini dan pulangnya juga kita bawa baju Dari bajunya Mimoya. Mimoyas, Mom, jangan lupa. Oke. Mungkin segitu topik kita hari ini. Sebenarnya Terima masih kasih. banyak loh. Iya, Banyak banyak banget. banget. Yang masih mau banyak Tapi kan pertanyaan. durasinya Iya. nanti mungkin abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi sama Coach Siap. Jiko. Bisa Makasih lanjut ya nanti pisan abis ini, Coach Teh. Jiko udah mau datang ke sini, mau Sama-sama. nerangin tentang olahraga dan juga diet. Semoga menjadi insight atau informasi untuk yang teman-teman. baik untuk ibu-ibu di rumah. Terima kasih juga Mom Guys yang udah setia mendengarkan obrolan kita sampai episode 5 ini. Dan Terima yang kasih juga. yang masih bingung nih tadi mikirin mulai dari mana? Mulai Ya, aja lah mulai dulu. aja dulu daripada mulai aja niatnya dulu dilakukan. pokoknya. Ya. Betul, jangan hanya sekedar niat. Ya. Tapi kalau yang mau mulai jalan, silakan jalan. Yang mau mulai padel, silakan padel. Yang mau mulai angkat beban, mulai dari sekarang. Mungkin itu ya. Semoga banyak pelajaran yang bisa diambil dari podcast Mom Talk episode 5 ini. Iya. Kebetulan hari ini kita disupport sama banyak brand. Siapa aja? Makasih ya, Siapa aja teman-teman. yang udah pasti Cold habis Parfum. olahraga Kita pakai cold parfum. pakai Cloud Parfum. Yang mau cheating day ada Cuan Kimami Ada Cuan Kimami. Dan juga yang butuh baju-baju terkini ada Ada Mimoyas. Mimoyas. Dan kita terima kasih juga untuk tempat podcast kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Nukami. Jangan lupa untuk follow semua sosial media brand support kita ya. Itu. Dan juga kalau misalkan ada ide-ide atau topik yang ingin kita bahas di yang Mom Guys ingin kita bahas, di Mom Talk, sampaikan. Bisa silakan sampai DM ya. di-share ke kita. Boleh di DM. Boleh di sini ya. Apapun boleh atau misalnya ada rekomendasi siapa yang akan kita undang, Iya. boleh Pengen banget siapa, kita sampaikan di gitu. sini. Atau Kita tunggu ngobrolin insight-nya apa? dari mama-mama semua. Betul. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa kita pantun terlebih dahulu. Gaskan. Oleh pantun ditutup juga oleh pantun. Iya, silakan Lanjut tukang kami. pantun. Ke pasar beli ketupat, Cakep. uang jeng sambal tarasi, Cakep. mun hayang sehat walafiat. Cakep. Cakep mana tuh ah? Cakep. Jaga pola hirup jeng nonton Mom Talk nggak sih? Oke, sekian episode kita hari ini. Tong Belang Tong Hariwang. See you on the next chaos only on Mom Talk.